Ya, ada hal yang penting saya sampaikan bahwa kekasihku nasihat. Maka pertama-tama engkau harus dapat memerdekakan dirimu sendiri supaya hidupmu bahagia. Engkau harus memerdekakan dirimu sendiri. Dimerdekakan artinya jangan diperbudak ya dari berbagai macam perasaan sebagai korban ketika menghadapi kesulitan dan musibah. Ini yang menyebabkan kita sering menderita karena kita merasakan dijadikan korban gara-gara kamu kita selalu memposisikan diri kita sebagai korban. Itu membuat kita semakin menderita. Ya, jadi terima sajalah orang pun yang nabrak saya itu tidak ada maksud untuk menciderai saya, enggak kok. Dia lagi pergi belanja ke pasar mau belanja buat anak-anaknya. Tapi yang terjadi nabrak saya terus gimana? Gara-gara kamu. Ya, suami istri juga apalagi gara-gara kamu saya salah menyalahkan. Jadi hindarkan kalau engkau ingin hidup nyaman, coba bebaskan dirimu dari perasaan menjadi korban dalam kehidupan ini. Ini satu, penting sekali. Ya. Sehingga engkau harus mengalami kawin dan cerai berulang-ulang. Kawin lagi, cerai lagi. Kawin lagi, punya anak satu, cerai lagi. Kawin lagi, punya anak satu, berapa kali? 7 kali. Atas kehendak siapa itu? Katakan dengan tegas dan jangan ragu-ragu. Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Lalu, terimalah segala keputusan Tuhan dengan segala senang hati. Selesai. Bahagia enggak? Ya, sebenarnya kita menderita, kita merasa jadi korban dan menuduh orang lain menjahati kita. Salah satu rukun iman kita itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Betul enggak? Semua kejadian peristiwa yang menimpa diri kita, yang baik dan yang buruk, semuanya berdasarkan ketentuan. Yakin enggak? Kusi menyalahkan orang saja. Ini merasa dirinya sebagai korban. Kemudian juga yang kedua, hindarkan kegelisahan dalam dirimu itu. Rasa kecemasan sudah serahkan, terserah Allah saja. Ketika hidup dijalani dengan kegelisahan, itu berarti seseorang betul-betul menggunakan otaknya sebagai mesin canggih untuk memproduksi segala sesuatu yang tidak pernah dikehendakinya. Karena hidupmu dalam keadaan gelisah, otakmu jadi pabrik memproduk barang-barang yang tidak kamu sukai. Jadi berhipotesa dalam pikirannya tentang hal-hal yang buruk atas dirimu. Kau sengsarakan sendiri. Yang belum terjadi kok. Andaikan istri saya minta cerai. Yang cerainya belum kok. Nanti rumah ini gonogininya bagaimana? Kan ngaco pikiran itu. Sedang sholat di masjid, Allahu Akbar. Ini jangan-jangan di rumah ada laki-laki lain masuk ke rumah. Kamu bikin sengsara sendiri. Ada teman utang, dia orang mau bayar. Ah, ini jangan-jangan nanti nggak bayar nih.
Semua yang negatif muncul dalam pikiranmu yang membuat kamu napas menjadi sesak sendiri. Iya. Dan itu akhirnya adalah bahwa yang membuat kita hidup tidak nyaman itu muncul dari suudzon. Makanya inna ba'da dzanni itsmun. Sebagian dari dugaan itu adalah dosa. Ya artinya akan membuat menyengsarakan dirimu sendiri. Itu saja persoalannya sih. Iya. Kamu mengandai-andai. Anak pengen sekolah kedokteran. Ya sudah jalani saja, ikut ujian, mudah-mudahan lulus, banyak berdoa. Ya kan gitu. Nanti sudah wayahna, sudah saatnya anak itu masuk. Nanti juga insya Allah dapat rezeki. Kamu sudah mikir jauh-jauh. Nanti yang dijual apa? Saya mesti jual sawah, jual mobil. Belum apa-apa aja. Betul enggak? Kamu bercita-cita ingin kaya, pengen sekolah, nanti biayanya bagaimana, modalnya bagaimana. Ya akhirnya kamu tidak melangkah dalam hidup ini. Iya, nanti modalnya dari mana? Kalau kamu seorang pengusaha, itu beda dengan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri baru mikir kerja setelah dananya ada. Betul enggak? Kalau pengusaha berinisiatif dulu, nanti baru uangnya ada. Paham nggak? Bukan uang, kamu tidak perlu mencari uang. Uanglah yang akan mencari kamu kok. Tapi orang yang macam mana yang dicari uang? Ya bukan yang seperti kamu. Orang yang dicari uang adalah orang yang punya inisiatif. Itu aja persoalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.